Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Marta Coki di channel MT Tani Bonsai. Oke, untuk hari ini saya akan mengajak sahabat sehobi untuk melakukan perawatan bonsai sancang. Ya, di sini depan kita sudah ada satu koleksi saya ya. Jadi bonsai sancang, dimana ini bonsai ini bahannya dulu saya dapatkan pada waktu ada pameran lokal di Pecatu Bali ya. Di sana saya dapat ini bahannya dari seorang sahabat di Malang sana, dari Om Rendra. Halo Om Rendra, gimana kabarnya? Sehat ya? Jadi Om Rendra ini salah satu petani bonsai di Malang yang saya kenal cukup aktif ya, mengikuti Pamnas juga ikut di bursanya, menjual bahan-bahan bonsai. Harganya juga tidak terlalu mahal, artinya bagus lah dari harga itu dengan kualitas. Jadi pedas-pedas barangnya. Ini salah satu bahan yang saya pinang itu bulan Juli lalu di pameran lokal di Pecatu Bali. Nah sekarang sudah seperti ini jadinya. Jadi kalau dilihat sama Om Rendra, mungkin Om Rendra bakal senyum-senyum sendiri ya, karena bahannya berubah total, jauh dari konsep awalnya dengan sekarang. Nah sekarang ini akan saya rawat satu hari ini. Jadi akan mulai dari pruning daunnya untuk membuat kerapatannya lebih padat lagi, karena ini sudah banyak daunnya yang over ya, udah lewat. Jadi akan saya pruning tipis-tipis ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan perawatan di batangnya. Nah dimana kita tahu sancang itu sangat rawan sekali terhadap penyakit ya, penyakit seperti kutu putih ya, jamur, itu sangat rentan sekali untuk sancang. Nah inilah sancang butuh perawatan yang ekstra ya. Ekstranya seperti apa? Jadi setiap seminggu kalau musim hujan ya seperti saat ini, kita harus insektisida ya, fungisida. Tapi kalau musim panas ya cukup 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali bila mana perlu di insek atau di fungi. Nah tapi untuk di batangnya sendiri akan sangat mudah sekali, seperti bonsai-bonsai yang lain digerogoti oleh lumut. Jadi itu juga mempengaruhi performa pohon itu sendiri. Bisa jadi itu nanti lumut-lumut yang tumbuh ke atas itu bisa menjadi tempat untuk bakteri-bakteri jahat yang bisa menggerogoti pohon ini. Nah, dengan keadaan pohon ini sekarang sehat seperti ini, subur seperti ini, tetapi di batangnya ada banyak yang tumbuh lumut. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Ini ada lumut-lumut di batangnya, di pohonnya. Nanti kita akan lakukan perawatan ini. Oke, sebelum kita melakukan perawatan ini bisa di di subscribe dulu ya, terus di share, di komen, untuk saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten baru ke depan, untuk sama-sama kita belajar ya dalam perbonsaian untuk para pembonsai pemula juga seperti saya. Jadi ini ajang kita sharing. Nanti kalau ada sebuah pertanyaan atau masukan buat saya, bisa nanti oret-oret ya, coret-coret atau ketik-ketik, atau di komen di kolom komentar. Oke ya. Sekarang ini akan saya pruning dulu. Untuk tajuk-tajuknya sudah saya buat waktu kemarin. Sekarang tinggal meneruskan saja. Oke ya, kita perhatikan dulu. Saya akan pruning ya. Kalau bonsai sancang semakin sering di pruning, itu akan semakin cepat rapat. Jadi pertumbuhan rantingnya akan lebih banyak dan lebih padat.
Oke ya, untuk pruningnya sudah cukup. Jadi hanya segitu dulu. Jadi kita masih mengatur tajuk-tajuk untuk mahkotanya. Di sini saya perlihatkan lebih dekat lagi. Ini sudah untuk tajuk mahkota sudah. Nah ini ya, saya ada satu cabang yang saya kasih ngelos ya, tujuannya adalah untuk masih, waduh ini kopi nih, kopinya datang jadi penjelasan jadi tertunda karena ini kopi ya. Jadi ngopi dulu, saya ngopi dulu ya. Mantap kopinya. Aduh, kopinya seperti hidup hari ini kita ya, pahit. Jadi ini saya lanjutkan, ini tujuan saya ngelos ini karena ini biar cabangnya ini masih belum balance. Kita nyari cabangnya untuk kebalannya lagi sedikit ya, mungkin lagi beberapa bulan. Nah ini rencananya ini bonsai ini akan saya turunkan di pameran nasional Gianyar. Nah kalau dalam posisi seperti ini kemungkinan ya masih belum bisa di kelas regional, kemungkinan ini akan masih turun di kelas prospek. Jadi karena belum bisa kita mengejar cabang ini masih belum balance, jadi kita tunggu lagi. Isi lumayan ya, lagi mungkin lagi 3 bulan atau 4 bulan, karena Pamnas Gianyar itu tinggal lagi beberapa bulan saja, itu bulan April. Jadi kemungkinan nggak mengejar untuk masuk ke kelas regional, cuman kemungkinan ini masuknya kelas prospek. Tapi kalau dari karakter pohon ya, karakter batang ini sudah masuk, karena ini ketika saya saya adopsi di Om Rendra, ini katanya Om Rendra ini sudah lama, ini hampir berapa tahun gitu sudah dipelihara, untuk sekitar 3 atau 4 atau 5 tahun ya dipelihara dari sana di Om Rendra. Nah, sedangkan di saya ini baru dari bulan Juli sampai sekarang ya, bulan Juli sampai sekarang sekitar 8 bulanan. Jadi umurnya lumayan ya, sekelas sancang yang seperti ini. Ini bahannya, ini ada keringannya, batang kering asli dia, original. Di sini dulu emang mati kayaknya pohonnya segini, terus dibuatkan keringan. Jadi seperti gaya tanuki surrealis ya. Jadi seperti ini dia, ada pohon mati, dan sini adalah kekuatan tumbuhnya di sini. Jadi sini kekuatan tumbuhnya di sebelah kiri sini. Jadi di sebelah sini tidak ada sama sekali titik tumbuh, tidak ada kekuatan tumbuh di sini. Di sebelah sini ini kosong ya. Jadi kita menggunakan kekuatan tumbuh di sebelah sini saja. Jadi pohon akan condong ke sini, larinya ke sebelah kiri, lari dia ke sebelah kiri condongnya. Jadi tidak ada ke arah berlawanan. Itulah gerak pohonnya, alur pohon ini. Jadi kita hanya mengikuti dari gerak batang pohonnya saja, hanya meneruskan saja dari pengkonsep awalnya. Cuman kita kemarin merubah konsep karena di saat kita adopsi ini bahan itu sangat jauh sekali berbeda dengan sekarang. Nah ini pohon sekarang ini dikonsep oleh teman saya, itu Black Wire Art Bonsai ya, Megayasa namanya ya, di FB-nya Megayasa. Ini juga diambil di konsep sama dia. Jadi konsep bonsainya dia, saya hanya juga mencukur, melanjutkan. Jadi untuk konsep, untuk mentraining bonsainya itu Megayasa, ini teman saya. Jadi semuanya konsepnya dari dia. Nah ini seperti ini, kita lihat bagian belakangnya, tampak belakangnya ya. Ini tampak bagian samping, ini bagian depannya. Jadi karakternya sudah tua ya, dari karakter batangnya sudah tua, karakternya tua. Ini memang pohonnya tidak terlalu tinggi, ini masih ke small ya, masih ke small, mungkinan di 20 cm lebih sedikit masuk ke small, jadi kelas small ya.
Ini rencana ya di Pamnas Gianyar. Kemungkinan saya masukkan di kelas prospek kalau ini tidak bisa mengejar untuk cabang ini, karena ini masih sangat lumayan jauh, mungkin lagi 4 atau 5 bulan ini baru bisa mengejar. Ini juga kita akan mengulang di bagian sini karena biar tidak silindris ya, biar dia tidak silindris, dia sama dari sini sama di sini. Jadi kita buat di sini ngepen dia nanti kita ulang lagi dari sini. Tapi kalau di kelas bonsai prospek ini belum tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah karena kita masih berproses terus dengan pohon ini. Jadi yang di sini ini ya, bagian sini ini masih akan kita ulang. Kemungkinan dipotongnya juga di sini. Nah, jadi penerusnya paling ini dia nanti. Ada penerusnya satu. Itu nanti dipakai, kita teruskan lagi. Jadi biar ngepen gerak dari pohon ini. Oke, sekarang saatnya saya ngopi dulu. Biar nggak tegang ya, biar saya juga ini ada kopi, ini juga ada jajannya. Mantap. Kopinya kopi pahit. Ini arahan pemerintah kita. Cuman araknya nggak ada. Enak. Ini ada kue bolu. Nikmatnya kita menikmati proses dengan bonsai kesayangan kita, temani secangkir kopi, ada jajannya, ada kuenya. Nikmat hidup sangat luar biasa. Jadi kita nggak bisa mendustakan lagi nikmatnya hidup, sangat luar biasa. Kopi dulu lagi sedikit ya, baru kita lanjut nanti untuk perawatan batangnya. Mantap. Oke, kopinya segitu dulu. Taruh dulu kopinya jauh, karena sekarang kita akan melakukan perawatan ya, perawatan bonsai sancang kita dari lumut-lumut di badannya ini, di bodinya. Jadi untuk pruning sudah segitu, sudah cukup ya, tajuknya juga sudah kelihatan, tinggal merapatkan saja nanti baru bisa kita buat lagi lebih cantik lagi. Nah, ini alat atau bahan yang kita perlukan ya. Di sini ada cat. Oh enggak, ini adalah bekas tempat cat. Bisa digunakan apa saja, bisa piring juga, bisa mangkok juga, tidak apa-apa kalau diizinkan sama istri. Jadi kalau tidak nanti dimarahin. Nah, sekarang kita perlukan ini yang kita gunakan untuk merawat, untuk menghilangkan ini fungisida ya. Ini namanya Ditan 40 M45 80 WP. Jadi artinya nih tanuannya 45, jadi dengan 80 WP itu adalah wood powder. Jadi dia berbentuk serbuk. Ya, ini juga saya gunakan di kebun pisang saya untuk menangkal jamur ya, untuk jamur biasanya kebun pisang kita diserang oleh jamur sigatoka, apalagi seperti sekarang ini ekstrim cuacanya, hujan, angin keras kencang, terus ada panas, itu mengundang jamur datang dan menempel di daun pisang kita dan menyebabkan bercak kuning di daun pisang kita. Nama itu kadang-kadang ada jamur sigatoka. Nah, begitu juga kita khawatirkan di bonsai kita. Jadi dari tumbuhnya lumut-lumut ini kita khawatir nanti ditunggangi oleh jamur ya, jamur parasit yang tidak bagus untuk bonsai kita. Oke, kita sudah membentuknya dengan sedemikian rupa, kita sayangi, tapi itu kan jadi mubazir kalau pohon kita nanti diserang oleh jamur dari lumut ya. Sekarang kita ini kita akan dulu perawatan. Nah, ini cukup segini saja, tak usah banyak-banyak. Nah,
taruh di sana. Kita ambilkan kuas. Terus di sini untuk pencegah juga ada kutu putih atau penyakit-penyakit lainnya, kita kasih sedikit campuran, sedikit saja insektisida. Nah, di sini saya sering memakai Libero, ya. Libero ini karena dosisnya juga tidak terlalu ini besar, jadi kita bisa memakai ini sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, Libero 200 EC dengan bahan aktifnya ada Cypermethrin 200 gram per liter. Jadi kita ini memakainya adalah 1 gram 1 mililiter per liter air, ya, 1 mililiter per liter air. Jadi kita akan campuran di sini. Jadi campurannya dengan tadi itu kita secukupnya saja. Nah, cukup sedikit saja. Yang penting ada pencampurannya untuk menangkal insek atau serangga-serangga atau kutu putih yang bisa menggerogoti bonsai sancang kita. Terus kita aduk karena tadi sudah saya kasih air. Ya, kalau tidak ada air mungkin kopinya bisa dipakai. Bercanda ya. Jadi kopi itu hanya untuk diminum. Tapi juga jangan dicampur di tan atau liberonya. Oke, ini ya, kita tidak perlu menyekam, cukup ini saja, nanti dia akan kering lumut-lumutnya. Kita oleskan di batang pohonnya sampai yang kelihatan, akar-akar dan sebagainya yang kelihatan, bisa kita olesin secara merata. Kita olesin. Di sela-sela juga yang sangat rentan untuk tumbuhnya lumut dan jamur. Juga kadang-kadang kutu putih senang sekali menggerogoti bonsai sancang itu dari pecahan-pecahan batangnya itu, dari kulit-kulit tuanya itu. Di sanalah si kutu putih bersembunyi. Jadi sekarang kita kasih dia gini ya, apa namanya, lulurnya dari ditan biar sehat pokoknya dengan lulur ditan, sekaligus membuat sakit si penyakitnya. Nah, penyakitnya jadi sakit, jadi sehat. Jadi keringannya juga kita kasih dulu, nanti dia setelah beberapa hari ya, kena siram, nah air dia akan mengudar, baru nanti kita kasih penguat karingan kayu dengan sulfur bisa, atau batin yang lain bisa juga, biar dia kuat juga, biar tidak rapuh keringannya. Ini juga keringannya biar tidak kena jamur, biar tidak rapuh. Jadi kita kasih juga ini campuran fungisida dan insektisida. Yang kita gunakan adalah ditan dan libero. Nah, di sini sudah ada nih. Sudah kita lihat ada kutu putih di sini. Ini karena hujan ya, ini dia. Ini dia penyakitnya, kutu putih. Ya. Jadi ini kita harus ini dulu sedikit. Hilangkan dulu dia sedikit. Baru nanti kita kasih dulu dia. Ini adalah penyakit. Ya. Ini yang kita takutkan musim hujan. Padahal baru seminggu yang lalu saya tikatin, saya insek, tetapi ternyata belum mempan juga dengan kutu putih. Di kutu putih seperti ini kadang membandel, bisa menyebabkan pohon kita juga dimakan nutrisinya. Kita bisa dihilangkan dulu. Kan
sela-sela pohonnya. Padahal tempatnya di tempat paling panas ya, di lantai 2. Nah ini sekarang kita kasih fungi dan insek. Kita harapkan nanti kutu putih ini dan lumut serta jamurnya bisa hilang. Nah, kalau sudah terserang seperti ini harus rutin kita nanti seperti ini kan, kasih ditan dan campuran insek seminggu sekali. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan lagi treatmentnya dengan dosis yang tidak tinggi juga. Kita harapkan ini pohon kita sehat dan bisa optimal nanti. Nah, untuk saran saya dengan teman-teman, kalau kita punya bonsai, jangan lihat harganya. Kalau mahal kita rawat, kalau murah kita tidak rawat. Nah, itu salah. Jadi kita harus menyayangi hobi kita. Karena kita yang bertanggung jawab pada pohon ini. Kita yang merawat, kita yang harus bertanggung jawab. Jadi kita responsibility ya dengan pohon yang kita rawat. Mau dia murah, mau dia mahal, itulah pohon yang kita punya. Nah, itulah pohon yang kita rawat. Jadinya harus kita bertanggung jawab. Nah, ini kita sampai ke cabang-cabang kecilnya juga kita isi untuk pencegahan. Kita takut juga ini karena di bagian belakang sudah ada tadi kita lihat kutu putih. Inseknya sudah ada, jadi lumutnya juga sudah ada. Kita lihat nanti minggu depan perkembangannya seperti apa. Tapi biasanya kalau sudah diisi ditan dicampur insektisida pasti bagus ya, pasti dia akan kembali dan kutu putihnya itu sudah akan kabur. Kalau juga belum kabur, kita bisa ulang lagi prosesnya lagi sekali. Jangan pernah menyerah dengan penyakit pohon, karena apapun penyakitnya pasti bisa kita obatin. Yang penting kita aware ya, kita aware dengan pohon yang kita punya, kita rawat dengan baik, kita perhatikan. Oke sahabat cinta bonsai, sahabat hobi,
kita sudah selesai dalam memberikan perawatan dengan ditan dicampur insektisida Libero. Kita harapkan ini minggu depan penyakitnya sudah kabur. Bukan minggu depan ya, kita harapkan juga besok sudah kabur penyakitnya. Karena tadi kita lihat ada kutu putih yang sudah mulai bersarang di bagian belakang ini. Bagian sini tadi ada bersarang. Nah sekarang sudah saya sedikit korek-korek dan dikasih ini penanganannya. Jadi begini untuk solusi bagaimana menangani dan merawat bonsai sancang kita agar tetap sehat, tetap fit dikala musim hujan seperti saat ini ya. Ini. Oke, terima kasih untuk teman para sahabat bonsai yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bagaimana cara merawat bonsai sancang agar tetap sehat, tetap fit walaupun di musim panas, musim hujan. Sampai jumpa lagi, nanti saya akan videokan lagi proses kelanjutannya bagaimana ini untuk pemotongnya lagi. Untuk nanti dia akan saya turunkan ke Pamnas juga karena pot sudah saya ganti kemarin. Dulu masih program di pot plastik, sekarang sudah pakai pot keramik. Ya segitu saja dulu dari saya. Kopi saya juga sudah menanti, tapi jajan nggak bisa kita makan karena tangan saya masih isi insektisida, masih isi fungisida. Takutnya perut saya tak kuat ya, saya alergi dengan fungisida dan insektisida itu ya, biasanya gatal-gatal. Kopi dulu yang nggak ada inseknya, nggak ada funginya. Oke sahabat Sobi, itu aja video saya hari ini. Jadi jangan lupa, terakhir saya ingatkan, saya sampaikan kepada teman-teman ya jangan terganggu gitulah. Artinya saya mohon ya, saya bantu saya, support saya dengan cara subscribe channel saya, share dan komen ya kalau ada sedikit pertanyaan atau kita diskusi di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam pecinta proses, salam bahagia untuk kita semuanya. Oke.